adalah repetition is the mother of learning. Jadi pengulangan adalah ibu dari belajar. Maksudnya karena kita ngulang-ulang, maka kita jadi belajar. Jadi cara belajar yang paling efektif maksudnya adalah dengan pengulangan. Seperti yang saya lakukan dan juga tim di kantor, kita nangani transaksi pembelian properti baik tunai, KPR, rumah baru maupun second, komersial dan lain-lain itu selama 25 tahun terakhir sebagai notaris maupun 15 tahun sebagai lawyer. Jadi total hampir 40 tahun. Itu total transaksi yang saya pribadi lakukan sendiri mungkin bisa di atas 25.000 transaksi. Artinya itu meliputi suami istri, berarti ada 50.000 orang yang pernah ketemu saya. Transaksinya mungkin jumlahnya sekitar 25.000, jual beli tanah biasa maupun properti maupun konflik komersial. Nah, pada waktu kita sekian banyak kita terus-terusan kayak dokter lah, ngadepin dokter paru gitu ya, nggak usah lihat hasil ronsen aja sebenarnya dia udah bisa nebak. Nah, kita juga sama, lawyer atau notaris atau apapun lah sebenarnya profesi kita, termasuk agent juga. Pada waktu mereka jam terbangnya udah banyak, disertai dengan frekuensi transaksi yang banyak, artinya dia udah belajar banyak banget gitu. Keadaan propertinya, tipe penjual pembeli, bahkan kadang-kadang orang ini bukan suami istri aja, dari lihat aja kita udah tahu ini bukan suami istri, tapi ngakunya suami istri. Jadi orang lain yang disuruh ngaku sebagai istrinya. Nah itu berdasarkan pengalaman. Bisa juga berdasarkan pengecekan ya, backgroundnya dicek. Tapi ini ibu dari atau cara belajar yang paling benar ya adalah repetition ya. Makanya saya sendiri memutuskan untuk tetap fokus di Tangerang Selatan, di Kabupaten Tangerang, di Bintaro BSD, karena yaitu ngapain pindah-pindah ke bagian lain, sementara di daerah lain mungkin problemnya berbeda. Walaupun secara umum semua properti mirip, tetapi untuk transaksi sebesar ini, besar dalam arti kata untuk setiap orang, properti itu merupakan salah satu transaksi yang terbesar di dalam hidupnya dia. Ngapain kita ngambil risiko kan? Maksudnya saya pun sebagai service provider, sebagai legal service atau notaris, ya saya mesti berani fokus ke satu titik tertentu supaya bisa memberikan value yang maksimal ke si pembeli, di mana pembeli itu mempertaruhkan nyawanya, duitnya, dan tabungannya dia seumur hidup untuk membeli. Jadi nggak wise juga kalau kita terlalu berani untuk terima dari mana-mana gitu. Kalaupun terima, biasanya kita pasti bertindak hanya kayak koordinator, mengkoordinir transaksi, terus kita yang memandori atau menunjuk notaris misalnya di Bali, tapi kita yang bertindak untuk kayak menjadi jembatannya gitu. Karena istilah-istilahnya kita yang ngerti. Ya, ini teman-teman, ini menarik ya. There is no way in the world you can succeed without taking a chance. A turtle, kura-kura ya, never gets anywhere until it sticks its neck out. Jadi gak ada cara untuk sukses tanpa mengambil kesempatan. Kesempatan artinya risiko juga ya, kesempatan risiko. Turtle, si kuya itu kura-kura, dia nggak akan bisa kemana-mana, nggak akan jalan kalau dia nggak keluarin lehernya. Ya, jadi saya ingat dulu saya punya kura-kura banyak di rumah dulu waktu masih kecil. Ya gitu, kalau dia ngumpet karena takut kita gangguin sebagai anak, dia diam aja di situ sampai kapanpun. Tapi begitu kita nggak gangguin lagi, dia mulai keluarin kepalanya, baru dia pelan-pelan jalan. Jadi si kura-kura itu seperti itu. Nah, kita untuk urusan properti ya gimana? Harus berani ambil risiko. Jadi jangan seperti kura-kura tadi yang takut-takut terus. Jadi kalau mau sukses termasuk dalam bidang properti, ya kita harus ambil kesempatan itu. Karena kalau dipikir-pikir setelah setua ini pun banyak opportunity yang saya tidak bisa maksimalkan karena terlalu takut. Karena kita cuma dengar cerita jeleknya kan. Karena orang kalau lagi untung kan dia nggak cerita ke orang lain. Jadi kita selalu ditakut-takuti oleh berbagai berita mengenai risiko dari sesuatu sehingga kita nggak bisa sukses karena takut itu. Sebaliknya,
Ya kalau kita terlalu nekat ya bonyok beneran, tapi oke lah, itu kan hidup begitu. Yang ini penting sekali. Scores of books have been written on how to sell property. Jadi banyak sekali buku yang ditulis untuk bagaimana menjual properti. But the most important aspect of real estate is how to buy. Jadi hal yang terpenting, salah satu yang terpenting di real estate business adalah ilmu bagaimana membeli properti. Karena apalagi kalau udah level investor ya, artinya investor tuh ya anggaplah 2, 3, 4, 5 beli properti udah 5 kali atau 5 properti untuk disewakan tuh udah harus lebih belajar bagaimana membeli. Saya sih belum merasa sampai seperti itu, dan kebanyakan dari kita pendengar di sini juga ya nggak perlu sampai kayak gitulah, karena kita beli apalagi rumah pertama, rumah kedua lebih ke kebutuhan, bukan untuk invest untuk disewakan. Jadi karena butuh aja, karena butuh, tapi tetap perlu belajar cara membeli. Kalau jual kan nggak perlu ya, kita nggak perlu jual kok. Yang perlu belajar cara menjual biasanya ya orang developer, agent. Tapi dari sisi kita sebagai buyer ya mesti belajar cara membeli, nawar, membeli, lihat barangnya bagus apa enggak. Nah ini topik dari kita punya semua episode apa di buku ini adalah bagaimana cara membeli dengan baik, aman. Untuk saya sendiri, saya fokus untuk mengamankan transaksi, karena saya lihat transaksi properti sangat berisiko. Kita semua lawyer dan notaris tahu, dan yang paling terkena risikonya kebanyakan pembeli, bukan penjual. Penjual bisa ketipu tapi pembeli lebih sering ketipu. Atau bukan ketipu karena itikat baik, tapi karena nggak tahu. Jadi dia kira biaya akan sekian, ternyata biayanya membengkak sampai banyak banget. Ternyata banyak problem lah. Jadi artinya cara untuk membeli itu penting dipelajari. Memang jarang sekali buku tentang itu. Kedua juga membeli secara aman. Jadi bukan hanya secara bisnis dia bagus prospeknya, tetapi aman apa enggak. Saya kira itu. Poin berikut, there can be profit in confusion depending on who is confused. There can be profit in confusion depending on who is confused. Iya, jadi dalam kebingungan, dalam kekacauan, kebingungan itu bisa ada keuntungan di situ. Tergantung siapa yang bingung. Dahsyat ya ini ya. Ini dalam nih. Ini bukan hanya soal properti sih, kayaknya dalam seluruh kehidupan gitu ya. There can be profit in confusion. Dalam kebingungan bisa ada profit di situ. Tergantung siapa yang bingung. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar supaya nggak bingung gitu loh. Sebaliknya kalau kita belajar terus tanpa ada yang membimbing juga kita bingung gitu ya. Banyak sekarang orang belajar sendiri di YouTube, di apa ya bisa, tetapi perlu coach. Jadi sebetulnya lebih diperlukan coach atau mentor itu supaya dia nggak bingung. Karena kalau dalam satu transaksi misalnya orang bingung, sementara lawannya nggak bingung sama sekali, berarti ya si lawannya itu bisa mengambil profit dari kebingungan si orang ini karena nggak ngerti. Saya kira maksudnya si Schumacher itu ya. Next, the down payment and terms of sale are more important than the purchase price. The down payment, jadi down payment dan terms of sale, syarat-syarat jual belinya adalah lebih penting daripada harganya si properti itu. Jadi jangan senang dulu kalau dapat harga tertentu, mesti lihat down paymentnya berapa, kemudian syarat-syarat pembeliannya seperti apa. Secara umum untuk transaksi properti variasinya banyak, tetapi secara umum karena melibatkan risiko yang begitu besar, dari kita lawyer, notaris, kita selalu lebih merasa aman kalau orang itu straightforward, ada uang, misalnya harga rumah 2 miliar, ya udah lu punya duit 2 miliar, gua serahin semuanya kalau transaksinya seketika gitu ya semuanya. Itu idealnya seperti itu. Tetapi tidak, dalam praktek nggak seperti itu juga kan. Banyak keadaan, apalagi sekarang misalnya pas keadaan gonjang-ganjing secara bisnis, ada yang bangkrut, ada yang kaya, itu banyak keadaan di mana tidak seideal yang saya bilang. Pasti ada pengikatan jual beli, bahkan ada yang DP-nya kecil banget tapi dokumennya udah diserahkan, atau sebaliknya DP-nya besar banget tapi ternyata dokumennya belum diserahkan, tidak aman, masih di bank. Nah tergantung pada waktu transaksi
dealnya kayak apa, terms and condition. Jadi jumlah DP menentukan cicilan ke bank. Kalau pakai bank, makin besar DP-nya, makin ke bank makin kecil kreditnya dan bunganya makin sedikit. Artinya total uang yang keluar untuk bunga selama ngutang akan menjadi makin kecil. Artinya harga rumahnya akan makin murah dibandingin misalnya dia utangnya banyak banget. Lalu yang lain juga soal ya terms and condition dan DP-nya. Jadi terms and condition juga misalnya sering orang bikin deal dia bayarnya nyicil, padahal ini bukan bank, jadi si pembelinya tuh nyicil bayarnya. Kalau datang ke saya pasti bilang, aduh ini berisiko nih Pak, karena kalau di tengah jalan mati salah satu pihak itu risikonya besar. Jadi kita nggak gitu sarankan sebenarnya, saya nggak gitu sarankan, tapi dalam praktek akan banyak terjadi seperti itu. Nah solusinya adalah untuk mengurangi risiko sengketa dan lainnya itu gimana? Kalau saya akan sarankan datang ke notaris untuk minta advice soal pengikatan jual beli tidak lunas. Kalau ke agent, mereka punya skill kan beda ya. Memang dalam praktek 70-80% mungkin agent yang bikin pengikatan jual beli tidak lunas. Jadi dari mulai titik keluar uang sampai datang ke notaris atau sampai dapat pinjaman dari bank. Tapi saya selalu sarankan untuk datang ke notaris dulu. Seandainya mesti bayar general advice, fee dan lain-lain untuk legal advice, ya menurut saya lebih worth it daripada mengambil risiko setelah keluar uang. Itu dari kami begitu. Ya ini singkat tapi jelas ya. Knowledge plus experience creates result. Jadi knowledge, pengetahuan ditambah dengan pengalaman akan menghasilkan hasil, result. Arti result yang positif ya. Kalau knowledge-nya sama experience-nya kurang, ya resultnya atau hasil kualitas dari apapun yang kita lakukan akan kurang. Saya pikir itu berlaku untuk semua. Untuk bidang kita, hukum atau property transaction, pengetahuan daerah setempat, termasuk pengetahuan praktek di BPN, Pemda, kantor pajak, itu pengaruh sekali ke hasil kerja kita semua ya, termasuk proses transaksi, keamanan, termasuk experience dari kita. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang, kalau saya sendiri sudah fokus puluhan tahun di satu tempat yang sama, daerah yang sama, sehingga kita sangat bisa menghasilkan result yang hopefully maksimal ya buat si usernya, dalam hal ini pembeli properti atau klien kita. Nah yang aksioma ini, butir yang ini adalah yang menurut saya cukup penting dan ini yang menjadi dasar dari buku ini ya, buku Schumacher ini, Buy and Hold, bukunya ini. Betul ya ini. Don't ever buy a piece of real estate without knowing the subject property's growth potential. Ask yourself what it will be worth in 20 years dari sekarang ya. Don't ever buy a piece of real estate. Jadi jangan pernah beli real estate property tanpa mengetahui bagaimana potential growth, potensi dari pertumbuhan si properti itu. Lalu tanyakan ke dirimu sendiri, ini nilainya berapa nih barang ini 20 tahun dari sekarang. Jadi bagus juga ya, si Schumacher ini selalu rentangnya 20 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Banyak buku-buku tentang bisnis sekarang atau tentang real estate, kayaknya mereka ini anak-anak muda terlalu diajar untuk short term aja. Bisa kok 5 tahun untung apa aja. Jadi horizon investmentnya itu bukan 20 tahun, 10 tahun, tetapi enggak, gue maunya menikmati sekarang, gue peduli amat 20 tahun lagi kayak apa. Tapi dia selalu bilang jangan pernah membeli real estate tanpa tahu bagaimana potensial growth dari si properti itu. Lalu tanyakan berapa nilai si properti itu 20 tahun dari hari ini. Saya bisa bilang misalnya properti ya di daerah Bintaro BSD dah ya, itu hari ini kita beli, ini cuman perkiraan kasar ya, tapi kan kasar banget perkiraan itu, nggak bisa terlalu, tapi berdasarkan track record ke belakang 20 tahun lagi jangan, kalau saya ukurnya kapan sih 2 kali lipat. 2 kali lipat itu kalau untuk kayak Bintaro BSD
developer besar pada umumnya di Tangerang Selatan itu tiap 7 tahun naik 2 kali lipat. Itu kita ngomong rumah kecil ya, rumah kecil artinya di bawah 2 miliar. Hari ini 2 miliar, 7 tahun lagi mungkin 4 miliar. Nanti 7 tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya, jadi 12 tahun dari hari ini mungkin jadi 4 kali lipat dari sekarang. Itu kalau lihat tren seperti yang sebelumnya. Tapi ada orang bilang, enggak tuh, gue punya properti nggak naik-naik. Ya tergantung, kalau dia baru lihatnya 10 tahun mungkin ya, atau 5 tahun udah pasti nggak sebesar kalau kita merentang 20 tahun. Makanya David Schumacher selalu melihatnya 20 tahun. 20 tahun kita kadang mikir, gue masih sempat menikmati nggak 20 tahun? Ya good newsnya, kabar baiknya masih. Karena zaman sekarang itu, orang itu hidupnya panjang banget. Bisa mudah untuk umur panjang dibandingin zaman dulu. Jadi orang sekarang kita sehat umur 85 atau 70 masih sehat, masih bisa kerja, itu kenyataan gitu loh. Bahkan mungkin banyak orang yang optimis bisa sampai 100 tahun tetap sehat. Artinya financial planning kita harus dibuat sampai umur ya nggak usah 100 tahun, tapi minimum 80-90 harus. Makanya asuransi, investment property, nabung, biaya kesehatan, semuanya harus memperkirakan bertambahnya usia hidup orang rata-rata, termasuk di Indonesia. Nah ini yang berkaitan juga dengan properti. Jadi menurut saya nggak terlambat ya kalau untuk orang-orang yang dengar ini mungkin udah di usia 40, 50, 60 nggak apa-apa, tetap aja invest ke properti. Cuman memang kalau dia cuma punya waktu 10 tahun sebelum menikmati itu memang agak mepet kalau 10 tahun. Tapi 15 tahun mulai bagus. Ya minimum 10 tahun udah oke. Tapi kalau dalam 5 tahun mesti harus dijual itu si properti, ya rugi. Jadi cuma nguntungin bank aja. Kalau pakai KPR kita cuma bayar bunga, begitu kita mesti jual 5 tahun lagi kan harga propertinya itu biaya waktu beli harus ditambahkan biaya bunga selama 5 tahun. Kita bayar si bank itu berapa. Nah itu jadi message-nya di sini adalah berpikir 20 tahunan kalau untuk properti. Ya minimum 15 tahun udah cukup oke. Ya, butir berikut ini nyambung banget sama sebelumnya ya. Spend time studying neighborhood trends. Ya, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari tren dari kawasan tempat yang kita mau invest ini, mau beli. Kembali lagi saya ngomong kembali lagi Bintaro BSD Tangerang Selatan Kabupaten, karena itu daerah saya tinggal sekian puluh tahun ya. Jadi kita luangkan waktu untuk mempelajari supaya kita bisa tahu tadi potensial growth-nya itu. Karena tren itu menentukan, misalnya tren sekarang kayak BSD barusan diangkat, ditetapkan sebagai kalau nggak salah ya proyek strategis nasional. Jadi saya kira itu akan ngedongkrak, dia punya nilai luar biasa. Jadi harga yang sekarang pun orang udah confident banget karena semua proyek harapannya akan lebih cepat ya, misalnya MRT lah, proyek ini proyek itu semua karena menjadi proyek strategis nasional. Dan saya pribadi saya anggap itu layak ya, karena BSD menjadi proyek percontohan dan role model yang bagus sih menurut saya. Karena ya saya mesti disclose juga bahwa saya bekas lawyer di sana, dan saya juga tinggal di daerah sana. Jadi tapi saya bekas lawyer, kepala legal di situ di BSD dan Sinarmas dari 93. Jadi tapi saya sendiri ngelihat memang dengan BSD jadi proyek strategis nasional itu akan efek juga ke properti-properti lain di luar BSD yang bersebelahan. Kemungkinan kayak Bintaro, Paramount atau Sumarekon, Ciputra atau apa, rasa-rasanya mestinya juga akan ikut naik. Jadi itu membuat kawasan ini lebih maju lagi. Jadi si IKN-nya sendiri mungkin belum berkembang, mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun lagi, saya nggak tahu ya bagaimana pemerintah, tapi yang di sini udah pasti efeknya panjang gitu ya. Saya sih pribadi confident banget 5, 10 tahun, 20 tahun lagi ya udah terlanjur nggak bisa dibendung kenaikannya, karena environment-nya udah jadi ya, infrastrukturnya. Nah itu kembali lagi tadi pentingnya untuk mempelajari neighborhood trends untuk mengetahui potential growth. Potential growth ditentukan oleh berapa banyak infrastruktur dibangun, berapa cepat tol dan listrik dan sebagainya. Terus juga ditentukan berapa
banyak berapa tinggi pertumbuhan penduduk. Jadi berapa banyak penduduk yang pindah ke daerah kita, kawasan ini. Terus ditentukan juga jenis penduduk apa yang pindah ke sini. Itu saya sering udah di episode sebelumnya saya sering ingatkan bahwa hal-hal itu menentukan potensial growth dari satu kawasan. Untuk Bintaro, BSD, Tangerang Selatan udah pasti bagus banget lah kalau untuk saya ya. Dan saya lihat memang begitu. Saya mungkin agak bias karena saya tinggal di sini terus dan kerja daerah sini.